Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Satira Lutfia Zahra Susilo dari kelas 11 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang suhu dan kalor. Oke, langsung aja ke yang pertama. Yang pertama ada pengertian suhu. Pengertian suhu, suhu adalah sebuah besaran yang menyatakan tingkatan panas atau dingin suatu benda secara akurat. Misalnya, kita mengukur berapakah suhu ketika air mendidih atau kita ingin mengetahui berapakah suhu udara ketika di pagi hari. Selanjutnya, ada alat ukur suhu. Pasti udah pada tahu kan kalau alat ukur suhu itu adalah termometer. Nah, di sini saya akan memberi 8 macam termometer. Yang pertama, ada termometer Galileo atau termoskop. Yang kedua, ada termometer cairan. Termometer cairan ini bisa berisi cairan paksa dan juga alkohol. Yang ketiga, ada termometer gas. Nah, termometer gas ini adalah termometer yang memanfaatkan perubahan volume atau tekanan gas untuk mengukur suhu suatu zat. Yang keempat, ada termometer bimetal. Termometer bimetal adalah dua buah logam yang berbeda koefisien muanya yang dikelilingi menjadi satu. Yang kelima, ada termometer hambatan. Termometer hambatan bekerja berdasarkan prinsip perubahan hambatan pada sebuah materi ketika dipanaskan. Yang keenam, ada termometer termistor. Yang ketujuh, ada termometer termokopel. Termokopel adalah sensor suhu yang biasa digunakan untuk mengukur suhu tinggi, yaitu 3000 derajat sampai 30.000 derajat volt. Selanjutnya ini adalah bagian dari termometer. Termometer berisi titik tetap. Titik tetap di termometer ada dua, yaitu titik tetap atas yang berada di atas sini dan titik tetap bawah yang berada di bawah sini. Selanjutnya, skala pada termometer. Skala pada termometer ada 4. Yang pertama adalah skala Celcius. Titik tetap bawah skala Celcius ditetapkan pada tekanan udara 1 atmosfer, yaitu 0 derajat Celcius. Yang kedua ada skala Kelvin. Titik tetap bawah skala Kelvin yaitu 373 Kelvin. Yang ketiga ada skala Fahrenheit. Titik tetap bawah skala Fahrenheit menggunakan suhu campuran es dan garam dengan nilai 32 derajat volt. Yang keempat, ada skala Reaumur. Titik lebur pada skala Reaumur diberi angka 0 dan titik didih air diberi angka 80 sebagai titik tetap atas. Next, kita di sini ada cara menentukan jenis skala. Ada gambarnya ya di sini. Kita lihat TAP yaitu titik tetap atas termometer P, TP yaitu suhu yang tertera pada termometer P, dan TBP yaitu titik tetap bawah termometer P. Nah, cara menentukan jenis skala ini rumusnya adalah TP min TBP per TAP min TBP sama dengan TQ per TBQ per TAQ per min TBQ. Oke, lanjut. Ada cara untuk membandingkan dua termometer dengan skala berbeda. Di sini ada gambarnya lagi ya. Untuk TAC yang artinya adalah titik tetap atas skala Celcius, TC suhu benda dalam skala Celcius, dan TBC yaitu titik tetap bawah skala Celcius. Rumus membandingkan dua termometer dengan skala berbeda yaitu TAC min TC per TC per TBC sama dengan TAX min TX per TX min TBX. Lanjut, ini rangkuman dari suhu dan termometer yang perlu dicatat ya. 1. Untuk mengukur suhu tidak menggunakan indera peraba kulit, kita dapat menggunakan termometer. Yang kedua, sifat termomerik adalah sifat fisis suatu zat yang dapat berubah jika suhunya mengalami perubahan. Yang ketiga ada termoskop. Termoskop ini adalah termometer pertama yang ditemukan oleh Galileo Galilei pada tahun 1592. Termometer ini memanfaatkan gaya apung yang dihasilkan oleh perbuatan
kerapatan cairan akibat perubahan suhu yang terjadi. Kita lanjut ke kalor. Teori kalorik berasal sebelum abad ke-19, yang isinya adalah kalor adalah sejenis zat alir kalorik yang terkandung dalam setiap benda dan tidak dapat dilihat oleh manusia. Yang kedua ada teori kinetik yang berasal dari pertengahan abad ke-19, yang isinya adalah kalor adalah suatu bentuk energi yang muncul saat terjadi perpindahan energi dari suatu benda ke benda lainnya karena pengaruh perbedaan suhu. Dan teori kinetik ini dipakai sampai sekarang loh. Dan selanjutnya ada sifat kalor. Satu ada sifat kalor yang pertama yaitu memengaruhi suhu zat. Saat suatu zat diberikan kalor, maka suhu zatnya akan meningkat. Saat suatu zat kehilangan kalor, maka suhu zatnya akan menurun. Besar kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu zat, rumusnya adalah Q sama dengan MC dikali delta T. Dan rumus berdasarkan kapasitas kalor adalah C sama dengan M dikali C, Q sama dengan C dikali delta T. Selanjutnya, sifat kalor yaitu memengaruhi wujud zat. Suatu zat diberikan kalor, maka zat akan mengalami perubahan wujud seperti mencair, menguap, dan mendeposisi. Saat suatu zat kehilangan kalor, maka suhu zatnya akan mengalami perubahan wujud seperti membeku, mengembun, dan mengkristal. Besarnya kalor yang dibutuhkan untuk mengubah wujud zat melalui proses mencair atau membeku, rumusnya adalah Q sama dengan M dikali L dikali F. Keterangannya Q yaitu kalor, M yaitu massa, dan C adalah kalor jenis zat. Berdasarkan kapasitas kalor, rumusnya adalah Q sama dengan M dikali L dikali V. Delta T yaitu perubahan suhu, C sama dengan kapasitas kalor zat, LF sama dengan kalor lebur zat, LV yaitu kalor didih atau uap zat. Sini ada perpindahan kalor. Ada 3 jenis, yaitu yang pertama konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor yang terjadi pada suatu zat disertai perpindahan partikel dari zat tersebut. Contohnya adalah air yang dipanaskan, air darat, dan angin laut. Yang kedua ada konduksi. Nah, konduksi itu merupakan perpindahan kalor yang terjadi pada suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel dari zat tersebut. Contohnya adalah sendok yang menjadi panas bila dicelupkan ke air mendidih. Yang ketiga ada radiasi. Radiasi merupakan perpindahan kalor yang terjadi dalam bentuk perambatan gelombang elektromagnetik tanpa memerlukan adanya perantara. Contohnya panas matahari yang sampai ke bumi dan pakaian yang kering saat dijemur. Terakhir, ini ada rumus persamaan laju kalor. Pertama, persamaan laju kalor untuk konduktor. Rumusnya adalah Q sama dengan K dikali A dikali delta T. Keterangannya Q yaitu kalor, T waktu, K konduktivitas thermal, A luas penampang, T perubahan suhu, L panjang atau lebar benda. Yang kedua ada persamaan laju kalor radiasi. Rumusnya adalah Q per T sama dengan E dikali O dikali A dikali T pangkat 4. Dan keterangan Q kalor, T waktu, E koefisien emisivitas, theta konstanta Boltzmann, A luas permukaan, dan T suhu. Yang ketiga ada persamaan laju kalor konveksi. Rumusnya adalah Q per T sama dengan H dikali delta T. Keterangannya Q kalor, T waktu, H koefisien konveksi, A luas permukaan perpindahan kalor, dan delta T perubahan suhu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.